Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 03031825305171. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Sebelum lanjut, turut berduka atas hilangnya demokrasi di negara ini. Sistem paling keren berasal dari Yunani kuno. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Cleisthenes, Bapak Demokrasi. Abraham Lincoln bahkan menyebutnya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Indonesia punya gaya demokrasi sendiri yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan demokrasi di Indonesia, demokrasi liberal. Ini zamannya kabinet gampang jatuh. Kekuasaan eksekutif dikontrol oleh parlemen, tapi sering banget ada konflik politik. Demokrasi terpimpin, Soekarno pegang kendali penuh, parlemen dibatasi, politik diatur. Orde Baru, awalnya sih menjanjikan, tapi berubah jadi rezim otoriter. Demokrasi cuma jadi pajangan, stabilitas dan kebutuhan ekonomi. Reformasi, era baru dimulai. Setelah Soeharto turun, rakyat dapat kebebasan pers, otonomi partai, dan otonomi daerah. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruangan luas yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan acian memang berbahaya, tak patut untuk dalam ruang manusia. Disitulah hukum bisa masuk. Bekerja mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan, agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidak tipis telinga. Dan ujar kebencian menjadi hal yang biasa di media, menjadi penyebab hilangnya kata menghargai. Benci dibalas benci, fitnah dibalas fitnah. Bahkan yang tua tidak bisa memberi contoh kepada yang muda. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kita yang punya suara, bukan elit politik dan aparat penegak hukum ataupun presiden, tapi rakyat yang menentukan. Kita sebagai anak muda tidak hanya diam, karena kita generasi penerus bangsa. Pada hari ini, rupiah semakin murah, harga barang melonjak naik, tapi penghasilan menjadi gitu-gitu aja. Suku bunga naik, kredit naik, semakin mahal. UMKM susah tumbuh. Anak muda semakin sulit membuat usaha. Pajak pun semakin naik untuk pembangunan. Tapi, kemana uang itu? Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama? Kenapa rakyat terus disuruh untuk bertahan, sementara elit hanya duduk dengan nyaman? Kita semua tidak boleh apatis, kita harus melek, karena kalau kita semua diam, kita hanya mewariskan masalah, bukan masa depan. Anak muda bukan hanya harapan, kita adalah kekuatan. Ini saatnya kita sadar untuk bersuara dan berpendapat. Dari kami semua, untuk semua. Terima kasih. Ayo cepat dirujuk, jangan sampai salah tunjuk. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara